Jumpa lagi di Fokus Eksakta. Kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya, yang ada di kelas 10. Nah, sebelum kita mengerjakan yang mutlaknya 2 begini ya, kita kerjakan yang satu dulu ya. Dasar-dasarnya dari nilai mutlak itu bagaimana sih gitu ya. Saya akan menjelaskan dengan cepat ya untuk yang konsep dasar dari nilai mutlak ini seperti ini ya. Saya akan menjelaskan dengan konsep yang berbeda ya, yang mudah. Jadi gini, maksudnya dari nilai mutlak itu yang garis 2 gini ya, yang garis 2 itu lurus begini, itu nilai mutlak. Artinya begini, dipositifkan, itu aja ya, artinya dipositifkan. Jadi X ini dipositifkan, hasilnya sama dengan 4. Berapa nih X ini? Maksudnya seperti itu. Berapa X di sini ketika dipositifkan hasilnya 4. Nah, sekarang kita coba langsung jawab aja. Ya kan? Ini kan berarti bisa X ini 4 dong artinya. Iya. 4 dipositifkan ya 4. Ya, jadi kita logikakan dulu ya. Pengertian dari mutlak itu ternyata cuma dipositifkan, itu artinya. Nah, sekarang bisa juga dong min 4. Iya, X sama dengan min 4. Jawabannya ada 2, 4 dan min 4. Min 4 jika dipositifkan hasilnya 4. Begitu saja pengertiannya sebenarnya ya, dipositifkan artinya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Hasilnya min 4. Nah, di sini kalian akan mengerti nih konsepnya sebenarnya nilai mutlak itu apa. X berapa di sini yang hasilnya min 4? Min 4. Min 4 kalau dipositifkan 4. Salah. 4 dipositifkan 4. Salah. Berarti berapa dong ini jawabannya? Berarti X-nya sama dengan nggak ada. Himpunan kosong berarti kan? Himpunan kosong itu begini ya. Boleh juga begini. Begitu. Nah, sekarang kita melangkah lagi nih ke step yang berikutnya. Nanti lama-lama dia akan makin variatif gitu soalnya ya. Sebelum mengerjakan yang tanda mutlaknya 2 atau yang persamaannya agak panjang gitu ya. Nah, sekarang lihat yang begini. Ini sama dengan semua itu artinya persamaan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya udah begini-begini nih. Jadi saya langsung menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan secara langsung ya untuk nilai mutlak. Nah, sekarang ini yang sama dengan dulu. X min 2 mutlak sama dengan 8. Gimana ngerjainnya nih? Kalau pakai logika ya, ada baiknya pakai logika dulu ya. 10 kurang 2 kan 8. Langsung aja jawab ya. X 10. Kan begitu. Nah, tapi masalahnya bukan 10 doang yang hasilnya 8. Kenapa? Coba masukin min 6. Min 6 min 2 berapa? Min 8. Min 8 dipositifkan kan 8. Artinya apa? Ada jawaban lain. X-nya itu min 6. Gitu loh. Ngerti ya? Nah, dipositifkan gitu. Hasilnya mau positif mau negatif, dipositifkan ya harus positif. Untuk X berapa? Ini jawabannya. Nah, sekarang kalau pakai cara gitu ya, kita perlu pakai cara juga, takutnya nanti soalnya agak panjang. Jadi kalau pakai cara dia begini. Pertama ya, lepas dulu ini ya, X min 2 sama dengan 8. Terus pindah ruas, min 2 nya ke sana jadi 8 tambah 2 10. Jadi jawabannya X sama dengan 10 pertama. Terus yang kedua, ini dilepas mutlaknya tapi kasih min gitu ya, min gitu. Jadi bukan mutlak lagi, kurung biasa. Sama dengan 8. Jadi min ini boleh ada di min 8 juga boleh, di sini juga boleh, cuma lebih enak lebih biar jangan lupa begitu dibongkar kamu kasih min gitu ya. Nah, sekarang ini masuk ke sini jadi min X plus 2 sama dengan 8 kan? Berarti X-nya berapa? X-nya min 6 kan? Karena min 6 kan plus 6. 6 tambah 2 8. Berarti X-nya min 6 kan? Sama ya? Sama dijawab dengan secara langsung. Tapi kalau soalnya nanti agak panjang harus pakai cara nanti. Ya, sekarang kita lihat yang ini. 2X min 5 lebih kecil daripada 0. Nah, perhatikan nih. Konsep nilai mutlak ini bener nggak nih soal? Kalau dia lebih kecil daripada 0 berarti kan negatif ya.
memang ada jawaban untuk X sama dengan berapapun, ya, kalau dipositifkan itu hasilnya akan nggak mungkin ya di bawah 0. Nggak pernah ada kan, jadi nggak bisa kan. Kalau dipositif hasilnya harus positif, jadi X sama dengan himpunan kosong, kan begitu, ngerti ya? Nah sekarang lagi nih, ini sengaja nomor 4 ya, biarin, karena ini sebenarnya sama aja kan, lebih kecil daripada 0, ini lebih kecil daripada min 2 gitu ya. Lebih kecil daripada min 2 itu kan negatif, lebih kecil daripada 0 juga negatif. Nah sekarang kita ada ini jawabannya bagaimana nih kalau seperti ini. Berarti X-nya ada nggak yang lebih kecil daripada min 2 itu min 3, min 4, dan seterusnya. Negatif, begitu. Ya. Sementara kalau dipositifkan kan hasilnya harus positif. Mana ada, untuk X berapapun nggak bakalan ada yang hasilnya lebih kecil daripada min 2. Berarti jawabannya X sama dengan himpunan kosong lagi. Nah, biar kita bisa bedain nih pengertian dari nilai mutlak ini. Sekarang 3x plus 1 lebih besar pada min 2. Nah ini lebih besar nih. Berarti secara logika bagaimana? Jika dipositifkan, dia pasti nggak lebih besar pada min 2. Pasti kan? Namanya juga dipositifkan, hasilnya pasti positif. Ini lebih besar daripada min 2. Lebih besar daripada min 2 itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti jawabannya apa? X berapa? Langsung aja ini, X anggota bilangan real ya. Nulisnya begini ya kan, waktu SMP real, atau gini aja lah, real itu semua bilangan loh ya. 1, 2, 3, min 5, min 8, min 1000, min setengah itu real. Akar 2, akar 8 itu real ya. Bilangan irasional, rasional itu kan real semua. Nah sekarang yang seperti ini nih. Nah, kalau udah seperti ini baru ya, karena di sini mutlak, ini mutlak. Ada cara langsungnya ya. Kuadratin aja dua-duanya. Kenapa bisa dikuadratin dua-duanya? Karena dengan pengkuadratan ya, baik positif negatif akan bernilai sama kan. Min 2 misalnya dikuadrat 4, 2 dikuadrat 4 gitu ya. Makanya begitu dikuadrat ini boleh dilepas nih. Jadi kalau ada soal seperti ini mutlak, ini mutlak. Kuadratin aja dua-duanya ya. Jadi saya langsung tulis X min 1 kurung biasa kuadrat lebih besar daripada X min 2. Ini juga kuadrat. Setelah itu pindah ruas, X min 1 kuadrat dikurang ya, X min 2 kuadrat. Ini lebih besar daripada, karena ini pindah sini jadi 0 sininya. Nah sekarang gini, pakai konsep yang waktu SMP pernah ada rumus A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Jadi ini kan seperti mirip A kuadrat min B kuadrat gitu loh. Ini ada rumusnya, kalau yang A kuadrat ini A nya ini B nya ini gitu. Nah sekarang ini A plus B, ini rumusnya dulu, A plus B ini A min B ya, lebih besar daripada 0. Nah inilah dipakai. Saya langsung aja nih pakai rumus yang ini ya, A kuadrat min B kuadrat ini sama ya. Ini jadi tulisnya A plus B. A nya itu ini X min 1, B nya itu ini X min 2 ya. Jadi A nya itu X min 1, B nya itu X min 2. Berarti saya nulis di sini A plus B, A min B gitu ya. Jadi langsung aja X min 1 plus X min 2 ini, terus ini baru A plus B nih, jadi saya kurung lagi lah di sini kan gitu. Ini A, ini B, ini A min B belum ya. Terus di sini lagi A nya itu X min 1 dikurang min B X min 2. Nah di sini harus hati-hati ya nulisnya, kalau begini aja salah, ini harus dikurung. Nah karena dengan dikurung nanti min ini kan masuk ke dalam-dalam nih, min X terus plus 2 jadinya. Nah sekarang perhatikan di sini X dikurang X ini kan, ini X, ini min X nih, berapa tuh, habis ya, ini habis nih. Terus min 1 min 2, jadi min 1 plus 2
berapa tuh? Min 1 plus 2 1 kan? Ya, 1. Berarti ini X ditambah X 2X. Min 1, min 2, min 3, berarti 2X min 3. Yang sebelah sini. Yang sebelah sininya ini habis, kebetulan habis ya. Jadi ini 1. Nah, ini ditulis ya, yang lebih besar 0. Ini kalau dia lebih besar atau pakai sama dengan, ya ikutin soal awalnya aja ya. Kalau pakai sama dengan ya dia pakai sama dengan gitu ya. Nah, sekarang ini lebih besar daripada 0. Ini penyelesaiannya bagaimana nih kalau udah begini? Kan gitu. Ini 1 ini nggak ada artinya lagi kalau perkalian. Berarti 2X min 3 lebih besar daripada 0. Kan begitu. Berarti kan 2X min 3 lebih besar daripada 0. Berarti X-nya berapa dong? Pindah ruas ya. 2X lebih besar daripada 3 kan? 2X lebih besar daripada 3. Berarti X-nya berapa? X sama dengan X lebih besar 3/2. Selesai kan? X lebih besar daripada 3/2. Itu jawabannya. HP-nya cuma segitu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lebih variatif soalnya ya, nomor 7. Tapi ini dimengerti dulu ya konsepnya, di review lagi aja ya, sebelum kita melangkah ke yang lebih sulit. Nah, sekarang kita lihat ini nomor 7 ya, 89 ini udah mulai kalian hafal ya. Nah, jadi gini, ada cara cepatnya khusus yang standar begini. Ini kan lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi ini 3 jadi min 3 di sini nih. Ini udah rumus biasa ya, min 3 di buku juga udah sering ditulis. Ini lepas mutlaknya. Jadi X min 4 lebih kecil daripada 3. Jadi ini kalau 4 ya di sini min 4 gitu aja. Di sini nggak mungkin min 3. Ya tadi kan sudah dijelasin. Yang lebih kecil daripada min 3 mana ada. Langsung aja tulis simpulan kosong. Ya nggak usah dijawab seperti ini. Kan gitu ya. Udah mulai nyambung ya. Ini kenapa di sini positif? Kecuali di sini ada X-nya. Beda. Kalau di sini angka wajib positif gitu ya. Kalau ini lebih kecil. Nah, sekarang ini diteruskannya bagaimana ya? Seperti biasa nih aljabar aja. Ini min 4 pindah ke sana. X-nya biarin aja di sini. Jadi 7 kan? 3 tambah 4 7. Yang ini min 4 pindah ke sana, tetap aja jadi plus juga ya. 4 min 3 berapa? 1 gitu ya. Jadi dia kalau kecil begini ya kayak kereta gitu ya. Ininya maksud kayak kereta itu dia berturut-turut begitu tuh ya, kayak gerbong gitu ya. Jadi HP-nya ya, kalau HP-nya cuma itu aja, berarti ya udah tulis aja itu. Tapi kalau ada banyak ya tulis ya, gabung. Kan ini cuma 1 sampai 7 aja jawabannya. Ini 1 bacanya ya, lebih kecil dari X, dan X-nya lebih kecil daripada 7. Ingat kalau di sini ada sama dengan, ya di sini juga sama dengan. Ya, lanjut ke nomor 8. Ini lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau lebih besar, caranya lain lagi. Ya, jadi gini, dibagi 2 aja pengerjaannya, karena dia ada 2. Yang satu begini nih, 2X min 5 ya lebih besar daripada 3. Misalnya nih pakai sama dengan lah ya, saya tambahin aja supaya berbeda. Jadi ini 2X min 5, 2X min 5 lebih besar daripada 3. Lepas ininya ya, lepas lebih besar daripada 3. Kerjain aja seperti biasa. Berarti ini 2X lebih besar daripada min 5 pindah ke sana jadi 8 ya, 3 tambah 5. Terus X-nya lebih besar daripada 8 bagi 2 4. Kan gitu. Ternyata ada lagi. Ini hafalin aja. Ya, memang udah standar lah ya. Ini dihafalin aja udah. Jadi kalau di sini lebih besar, maka caranya seperti ini gitu. Nah, di sininya 2X min 5 lebih kecil daripada min 3 gitu ya. Jadi yang dilepas pertama lebih besar, tapi kalau dia mau lebih kecil, ini min 3, ini nih diminin. Jadi kalau di sini 7 ya di sini min 7 gitu aja. Lanjutkan.
2x lebih kecil daripada atau sama dengan, pindah ke sana 5 tambah min 3 jadi 2. Terus x-nya lebih kecil, 2 bagi 2 1. Jawabannya ada 2 nih. Ya, berarti HP-nya ya kumpulin aja semua itu. Atau lebih bagus memang dikumpulin ya, supaya jelas jawabannya itu berapa aja. Ini x lebih besar atau sama dengan 4 dan x lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Tapi kalau nggak ada sama dengan ya jangan tulis sama dengannya. Nah, sekarang lihat yang tipikalnya seperti ini, nomor 9. Kalau misalnya dia ada yang mirip-mirip angkanya yang sama gitu ya, di kuadrat tapi di sini nih kalau sama nih, ini sama ini kan. Itu permisalan ya. Jadi caranya pakai permisalan, yaitu misalkan dulu nih P sama dengan berapa gitu. Misal, tulis aja misal P sama dengan 2x min 5. Misal P sama dengan, pakai mutlak. Nah, gitu loh. Karena di sini kan mutlak. 2x min 5. Masih pakai mutlak ya. Nah, sekarang ini jadi P kuadrat. P kuadrat min 2P, ya kan? Ini kan P, min 2P min 3. Ini pakai sama dengan, berarti lebih besar atau sama dengan 0. Nah, perhatikan nih, kita selesaikan ini. Jadi ini persamaan kuadrat loh ya. Harus bisa pemfaktoran kan. Waktu SMP juga kan udah bisa lah ya. Yang masih bingung pemfaktoran ya dibuka-buka lagi mengenai persamaan kuadrat. Nah, ini P min 3, P plus 1. Lihat persamaan kuadrat ya, belajar dulu mengenai pemfaktoran. Ini gampang kok pemfaktorannya. Sekarang gini, ini lebih besar tandanya ya, karena ini pertidaksamaan kuadrat loh ini. Udah ya, karena di sini ada tanda lebih besar atau lebih kecil, itu pertidaksamaan. Jadi saya kasih yang lebih cepat aja rumusnya ya, supaya kalian bisa jawab dengan cepat. Jadi gini, ini P min 3 ya, P sama dengan 3 gitu, dibalik ya, minus jadi plus. Terus ini kan P plus 1, ya udah jadi P sama dengan minus 1, karena dia sebenarnya nyebrang ke sana. Ini kan 0, jadi P plus 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan min 1 gitu, pindah. Ini juga P min 3 sama dengan 0, P sama dengan 3, begitu sebenarnya. Tapi ini kan bukan sama dengan doang, tapi ada tanda gininya nih. Nah, ini kan belum final jawabannya ya. Caranya gini, kalau di sini lebih besar, maka ini 3 sama min 1 besaran siapa? 3 kan? Berarti ini nih tandanya dibesarin. 3. Yang kecil min 1 dikecilin. Maksudnya dikecilin bagaimana? Min 1 sama 3 itu kan lebih kecil min 1. Ya udah, dia tandanya lebih kecil. 3 kan dengan min 1 besaran 3, ya tandanya lebih besar. Nah, itu cara cepatnya ya. Tapi kalau mau pakai garis bilangan atau gimana ya terserah ya. Ini untuk sementara aja ya, karena itu masuknya ke pertidaksamaan kuadrat kan. Ini kan belajar nilai mutlak. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Ini belum jawaban. P itu apaan? P itu kan permisalan kita. Nanti ada yang bikin Q, ada yang bikin A, B, kan beda-beda jawabannya. Jadi ini harus diselesaikan lagi. Caranya gini. Ini kan P-nya tadi permisalannya ini 2x min 5. Berarti tulislah di sini 2x min 5 nih. P-nya itu 2x min 5. Tapi masih mutlak. Lebih besar daripada 3 atau sama dengan 3. Nah, kalau sudah begini kan dia ini ya, pakai cara yang sudah diajarin tadi lah. Ini nih ya. Kalau ini kan sama nih, 2x min 5 lagi sama ya. Nah, jadi penyelesaiannya gimana? Karena ini udah saya kerjain ya. Nah, ini kan jawabannya segini dan segini ya. Ya kan, X lebih besar daripada 4. Nah, tulislah ini semua, kan sama soalnya. Jadi nanti di sini ketemu X-nya jawabannya ini pakai sama dengan, berarti X lebih besar daripada saya kerjakan aja lah ya. Saya 2x min 5 kan gitu ya, lebih besar daripada 3.
Terus 2x lebih besar daripada 8. Berarti X lebih besar atau sama dengan 4 ya. Sama ini ya. Nah sekarang ada lagi pasti ini nih. Nah jadi ini nanti untuk yang ini tulis aja ya, X lebih besar pada, terus sini X lebih kecil daripada 1 ya, atau sama dengan 1. Saya mau jawab yang ini nih. Nah ini nih, masalahnya yang ini aja ada 2 jawaban ya. Yang ini nih ada 2 jawaban. Yang ini, nah ini nih P-nya tulis, P-nya kan tetap 2x min 5 ya. 2x min 5 mutlak lebih kecil atau sama dengan min 1. Memang ada yang udah dimutlakin hasilnya lebih kecil daripada min 1 gitu. Yang lebih kecil daripada min 1 itu min 2 loh, min 3, min 4 dan seterusnya, makin kecil tuh, makin negatif. Ini kan lebih kecil daripada min 1 nggak mungkin ada kan? Ya. Nggak mungkin ada, kan ini dipositifkan hasilnya harus positif dong. Jadi ini nggak ada jawabannya. Jadi ini X himpunan kosong. Ya lihat lagi yang awal-awal saya jelasin ya, di review lagi sebelum kita kerjakan nomor 10 ya. Yang terakhir nih, yang tanda mutlaknya ada 2. Nah ini. Nah ini kita kerjakan nomor 10 ya. Ini tanda mutlaknya ada 2. Kalau ada 2, kita anggap aja dulu 1 gitu ya. Jadi anggap ini nggak ada nih tanda mutlak yang di dalam. Kita mau lepas yang tanda mutlak yang ada di luar, yang merah ini. Nah jadi bagaimana ngerjainnya? Jadi ini kan lebih besar ya tandanya. Kalau lebih besar itu seperti nomor 8 yang tadi ya. Aturannya bagaimana? Nah ini lihat, nomor 8 kan ini tandanya lebih besar, jawabannya ada 2. Satu lebih besar, satu lebih kecil, tapi ini di negatifin ya. Jadi ingat lagi nih. Nah sekarang ini jawabannya karena ada 2, jadi dipecah ya, dipecah sama yang seperti nomor 8 tadi. Jadinya berapa? 2x min 3 min 5. Tulis aja dulu di sini 2x min 3. Ini masih ada nih, ini belum copot ya, belum lepas nih. Min 5 lebih besar daripada 4 ya, lebih besar daripada 4. Nah begitu. Nah sekarang yang satu lagi kan lebih kecil, 2x min 3 min 5 lebih kecil daripada min 4. Ingat ya, kalau ada sama dengan ya, di sini sama dengan, sama dengan. Nah ini selalu begini. Nah sekarang disederhanakan aja, aljabar biasa. Ini 2x min 3 pindah ke sana jadi 9. Ini juga 2x min 3 lebih kecil pada ini 5 min 4 1. Ini juga mengikuti aturan yang lagi. Kalau lebih besar bagaimana? Ada 2 lagi kan jawabannya, yaitu apa? Karena di sini ada mutlak lagi nih, sama seperti awal lagi. Jadi ini dipecah lagi jadi 2. 2x min 3 seperti biasa lepas aja dulu ya kan. Kalau lebih besar kan seperti nomor 8 tadi, 2x min 3 lepas nih ininya apa, mutlaknya lebih besar daripada 9. Yang satu lagi 2x min 3 lebih kecil daripada min 9, begitu ya. Nah sekarang yang ini aljabar biasa aja, pindah min 3 nya jadi 12, terus x lebih besar daripada 6, begitu. Nah ini selesaikan juga, 2x lebih kecil daripada min 6 ya, 3 atau min 9, jadi x lebih kecil daripada min 6 bagi 2 min 3. Selesai. Nah yang ini, nah ini ada lagi, harus diselesaikan lagi yang ini. Kalau ini kan sudah ada formatnya ya, seperti nomor 7, coba dilihat yang tandanya lebih kecil bagaimana penyelesaiannya. Ini mutlak, ini kecil. Nih lihat lagi nomor 7. Nah ini kalau lebih kecil ya begini, kayak gerbong kereta ya, lebih kecil gitu. Ini kasih min, ini positif, udah ya. Sekarang lihat
1 jadi min 1 di sini dong. Min 1 gitu kan, lebih kecil daripada 2x min 3, tulis. Lebih kecil daripada 1. Ini pindah ruas. Min 3-nya pindah ke sana jadi 1 tambah 3, 4. Yang ini min 3 pindah ke sana jadi 3, min 1 tambah 3 berarti 2. Bagi 2 semua. Ya, karena di sini harus x. Dibagi 2x, ini dibagi 2, 1. Ini bagi 2, 2. Gitu ya. Jadi jawabannya ada 3, ini. Itu nomor 10. Nah, silakan di-review lagi ya dari awal konsepnya. Dasar-dasarnya itu yang penting sebenarnya. Nah, sekarang nih ada soal yang uji kompetensi yang untuk dikerjakan ya sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Nah, ini dia. Caranya tinggal lihat tandanya ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Itu aja sih. Yang lebih besar tadi pakai apa? Yang tadi nomor 8 ya. Yang tadi nomor 8 kan ini nih. Jawabannya ada 2. Terus yang lebih kecil bagaimana? Ya ini, nomor 7. Jawabannya seperti ini. Terus yang ini permisalan. Ya. Yang permisalan P itu ini jadi P kuadrat min 4P lebih besar pada 5, nanti pindah-pindah, selesaikan seperti contoh yang udah di soal dikerjakan ya. Ini nanti dijawab di kolom komentar ya, kalau nggak bisa ya, biar nanti saya jawab di sana. Sekian dulu di Fokus Eksakta.